yaitu melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita sampai pada data structure di Python. Hari ini insya Allah dibahas regular expression, kemudian manajemen file, kemudian introduction to TensorFlow. Oke, izin share screen. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Hello World in Python, kemudian basic syntax, kemudian function, kemudian comparison atau perbandingan, kemudian loops, kemudian data structure. Next kita bahas regular expression. Nah, seperti yang kita lihat, regular expression atau disingkat regex sebenarnya untuk mencari query dari teks yang ditampilkan melalui pola pada string. Di sini dapat dilihat pada contoh, ketika misalnya ada kata plaza, kemudian kita ingin mencari indeks dari kata aza. Jadi kita menggunakan raw string seperti tanda, seperti simbol. Kita menggunakan R, kemudian titik, tanda petik dua kali. Kemudian di sini untuk hasilnya, nah kita mencari kecocokan antara kata atau query pada kata plaza. Nah, di sini indeks dimulai dari indeks 2. Jadi kemarin kita belajar indeks dari Python itu dimulai dari 0. Jadi P kita berikan indeks 0, kemudian L kita berikan indeks 1, kemudian A diberikan indeks 2. Kemudian sampai mana dia match itu ada di indeks kelima. Jadi indeks 2 sampai 5 itu match pada kata plaza, pada query yang kita cari. Kemudian ketika kita ingin mencari query aza di kata mesh, itu hasilnya tidak ada karena kita tidak menemukan kecocokan dari query yang kita cari, maka hasilnya itu none. Kemudian ini banyak sekali tipe untuk mencari. Ada juga range huruf atau karakter. Kemudian ini untuk type symbol. Kemudian saya share untuk file collab-nya. Kemudian untuk managing file and bash scripting, di sini sebenarnya fungsi ini akan digunakan ketika kita ingin membuka dataset, terutama pada CSV. Kebanyakan kita akan menggunakan dataset CSV pada time series, sequence, dan lain-lain. Di sini misalnya kita fungsi open untuk membuka sebuah file, kemudian untuk membaca sebuah file kita menggunakan fungsi read, kemudian fungsi open secara default itu dia dalam mode read only. Kemudian ketika menulis pada suatu file, kita bisa menggunakan fungsi write, sehingga pada contoh, ini misalnya kita buat sebuah teks, kemudian kita ingin membuat suatu file yang bernama spider.txt dengan mode write. Kemudian ketika kita ingin membaca dari spider.txt ini,
atau isi dari spider.txt yang telah diketikkan sebelumnya, kita dapat menggunakan fungsi read atau file read. Kemudian tadi ini merupakan fungsi write, ini fungsi read. Kemudian bash scripting sendiri itu kita menggunakan Linux command. Ada echo, ada ls. Nah, ini yang ditampilkan di ls ini yaitu file yang telah kita buat. Yang pertama itu ada spider.txt dan sampel data. Sampel data ini merupakan folder default dari Google Colab. Kemudian ketika kita ingin membuka dari spider.txt, kita menggunakan fungsi cat. Kemudian untuk membuat folder baru, kita menggunakan perintah makdir. Nah, di sini terdapat folder baru. Kemudian untuk menampilkan filenya, di sini ada perintah menampilkan file. Jadi itu untuk Python sendiri. Kemudian kita lanjut pada materi Intro to TensorFlow untuk menghargai waktu. Nah, ini merupakan sesi Hello World in Machine Learning, di mana ini merupakan pembuka ketika kita ingin belajar tentang machine learning. Yang pertama, kita harus memahami beberapa istilah yang akan digunakan untuk membangun sebuah model. Yang pertama yaitu framework. Framework ini banyak sekali jenisnya, tapi pada weekly class sekarang dan ke depannya, kita akan menggunakan framework TensorFlow, karena framework TensorFlow ini merupakan framework open source yang umum digunakan untuk deep learning atau algoritma pembelajaran mesin dalam neural network. Framework ini dikembangkan oleh Google. Jadi TensorFlow ini merupakan framework yang gratis, bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian TensorFlow ini lebih mudah dipahami menurut saya dibanding beberapa framework lain. Kemudian ada library Keras. Keras merupakan library machine learning open source berbasis Python. Kemudian library Keras ini berasal dari framework TensorFlow juga. Jadi ketika kita ingin menggunakan Keras, otomatis kita juga menggunakan TensorFlow. Kemudian untuk tata cara penggunaan Keras dapat dilihat pada dokumentasi yang di sini keras.io. Kemudian selanjutnya yaitu library NumPy. NumPy atau numerical pattern itu digunakan pada scientific computing. Ketika kita ingin melakukan sebuah operasi matematika yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Python, kita menggunakan NumPy untuk mempermudah dalam operasi di machine learning. Kemudian istilah-istilah lain ada layer, sequential, dense, input shape, dan epoch. Untuk pengertian dari beberapa istilah ini nanti kita bahas pada penerapannya. Mungkin kita lanjut pada model sederhana dulu. Yang pertama yaitu prediksi rumah. Bagaimana kita memprediksi sebuah harga rumah berdasarkan jumlah kamar. Kemudian kita lanjut pada model nomor 1. Sebenarnya ini
simulasi ujian TensorFlow. Kemudian untuk nomor 1 itu soal ujiannya hampir sama dengan prediction house price. Jadi nanti kita menggunakan beberapa array. Nah, untuk sederhananya kita hanya menggunakan satu layer. Untuk penerapannya bisa dilihat pada file. Nah, ini merupakan salah satu penerapan model machine learning secara simple, secara sangat sederhana untuk memprediksi harga rumah berdasarkan kriteria yang diberikan. Jadi di sini kita latihan bersama. Saya share linknya biar bisa dibuka. Nah, di sini ada instruksi. Di latihan kali ini kita akan membuat neural network yang dapat memprediksi harga rumah berdasarkan formula yang sederhana. Imagine that house pricing is easy as. Yang pertama, harga dasar rumah itu 50.000. Kemudian in every additional bedroom, setiap penambahan bedroom itu harga dari rumah itu menambah 50.000. Kemudian this will make A1 bedroom itu harganya 100.000 karena ketika misalnya analoginya ketika suatu rumah itu ketika dia tambah kamarnya maka harganya itu naik 2 kali lipat. Kemudian dari 50.000 menjadi 100.000. Kemudian ketika nambah bedroom lagi, ditambah 50.000 lagi, jadi 150.000. Kemudian di sini kita dapat how will you create, bagaimana kamu membuat neural network yang mempelajari hubungan atau korelasi dari harga rumah dengan additional bedroom yang dapat memprediksi 7 bedroom, kemudian yang mendekati 4.000. Jadi ekspektasi kita terhadap model yang akan kita buat ini hasilnya itu akan mendekati 4.000. Kemudian ini your network make work better if you scale house price down. Jadi kita tidak menggunakan angka 50.000 di array-nya nanti, tapi kita hanya menggunakan angka 5. Di sini ada kode. Di sini kita bisa melihat bahwa kita menggunakan framework TensorFlow. Yang pertama ada import. Perintah import ini untuk memasang TensorFlow pada model kita. Kemudian STF. Nah, kita menggunakan singkatan TF untuk pemanggilan TensorFlow pada model kita selanjutnya. Kemudian kita juga mengimport NumPy SNP. Kemudian kita dari TensorFlow kita mengimport Keras. Jadi bisa dipahami sampai sini atau saya terlalu cepat menjelaskan? Jadi di sini kita akan membuat model bagaimana kita memprediksi harga rumah berdasarkan bedroom yang disediakan. Di sini kita memprediksi 7 bedroom dengan harga base-nya 50. Nah, ini soalnya. Ini kerangka membuat modelnya. Di sini ada pendefinisian fungsi host model. Kemudian di sini ada XS dan YS. Ini untuk menempatkan kriteria-kriteria atau array dari soal tadi. Dari 50.000 ini berapa harganya? Dari satu bedroom berapa harganya? Kemudian nanti di sini
diisi model, bagaimana kita mendefinisikan model kita. Kemudian ini tempat untuk menaruh optimizer apa yang digunakan dari Keras, kemudian loss function apa yang akan digunakan, kemudian EPOS ini banyaknya kita melakukan iterasi atau pengulangan train sehingga akurasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kriteria yang diberikan. Khusus untuk soal ini tidak terdapat EPOS di deskripsi, tapi di soal yang di Coursera yang pernah saya kerjakan itu menggunakan 1000 EPOS, jadi kita pasang 1000 EPOS. Kemudian kita lanjut untuk buat array-nya. Nah, di sini define input and output tensor with value for house with 1 up to 6 bedroom. Jadi kita mendefinisikan array di mana X itu merupakan jumlah bedroom. Jadi kita ketik array-nya np array ini 1 sampai 6. Jadi kita kemudian remember to explicitly set data type as float. Kemudian kita definisikan data tipenya. Type sama dengan float. Kemudian np array ini YS itu untuk harga, kita sederhanakan untuk harga, misalnya 1 bedroom itu harga base-nya 100.000, kemudian 2 bedroom tadi 150, kita sederhanakan jadi 1,5. Kemudian 3 bedroom berarti 2, kemudian 4 bedroom berarti 2,5. Kemudian 5 bedroom berarti 3. Kemudian 6 bedroom berarti 3,5. Kemudian data type float. Kemudian pendefinisian model. Nah, di sini kunci dari bagaimana kita membangun sebuah model. Yang pertama, memanggil fungsi keras. Keras. Keras layer dense.
Nah, let me explain this. Di sini kita memanggil TensorFlow, kemudian library Keras, kemudian sequential. Nah, sequential ini sebenarnya akan digunakan ketika kita menggunakan 2 atau lebih layer, sehingga layer yang dieksekusi itu terurut dari atas ke bawah. Jadi layer ini kan masih 1 layer. Nah, kalau misalnya CNN atau pemrosesan gambar atau NLP itu kemungkinan kita menggunakan beberapa layer, sehingga untuk memproses secara berurutan kita menggunakan fungsi sequential. Kemudian untuk dense sendiri itu merupakan pendefinisian layer. Kemudian untuk input shape itu karena kita menggunakan array 1 dimensi, jadi kita menggunakan input shape 1, kemudian unit itu ditentukan dari instruksi dari soal, kemudian untuk gambar itu biasanya input shape itu juga ditentukan dari dataset yang kita masukkan atau atau instruksi dari soal tersendiri. Jadi misalnya kalau ujian TensorFlow itu kita diberikan ketentuan untuk input shape itu berapa, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan lagi, kita tidak perlu mencari lagi input shape untuk dimasukkan di model kita itu berapa, karena sudah terdapat di dalam soal. Berbeda ketika misalnya kita mengerjakan sebuah proyek, maka input shape ini harus disesuaikan dengan input shape dari dataset kita. Kemudian misalnya kalau CNN itu ada kode di atas, itu sudah diinstruksikan untuk memasukkan input shape-nya, kemudian pada pendefinisian model sisa disesuaikan dengan ukuran shape yang telah ditentukan. Kemudian untuk di sini ada compile. Di sini ketentuannya kita menggunakan optimizer stochastic gradient descent. Nah, untuk optimizer ini itu merupakan berkaitan juga dengan loss function. Jadi loss function ini mengukur baik atau buruknya model yang kita buat. Loss function ini juga dari Keras. Ini misalnya kita menggunakan loss function MSE atau mean square error. Nah, ketika dia mendeteksi misalnya akurasinya masih buruk, dia membalikkan instruksi ke optimizer, sehingga dari loss function ini dia mengoper ke optimizer bagaimana kita membuat model yang sesuai. Kemudian di sini ada ketentuan untuk menggunakan SGD. Kemudian loss-nya kita menggunakan mean squared error. Untuk memahami apa itu jadi ada apa itu MSE itu dapat dilihat pada dokumentasi Keras. Di situ sudah lengkap penjelasan kapan kita menggunakan optimizer ini, kapan kita menggunakan loss function ini. Kemudian di sini model fit kita masukkan variabel array kita XS dan YS. Coba run.
Kita lihat akurasinya. Jadi ya, karena kita menggunakan IPOS 1000, jadi dia akan mentrain model kita sebanyak 1000 kali. Untuk train pertama loss-nya sampai 66.000. Kemudian kita lihat di loss terakhir ya, pada IPOS 1000/1000 itu loss-nya pangkat -7. Itu ini sudah cukup baik untuk memprediksi model. Jadi model itu semakin rendah loss-nya, maka dapat dikatakan semakin bagus. Kemudian untuk akurasi sendiri semakin tinggi, maka juga semakin bagus. Kemudian kita tadi perintahnya 7 bedroom. Ya, sesuai ekspektasi bahwa soalnya tadi meminta ya mendekati 4, hasilnya 4. Kemudian ya, so if you use value 8, jika kita menggunakan value 8,0, maka hasilnya mendekati 4,5 dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan dari model sederhana ini? Oh, coba dong Kak jelasin apa itu model DML. Jadi, oh iya, saya lupa. Jadi model itu, tunggu. Model itu kan kemarin dijelasin kalau machine learning itu dari answer dan data, kemudian menghasilkan rule. Nah, model itu adalah rules-nya. Jadi ketika misalnya kita membuat model klasifikasi gunting batu kertas, nah model itu adalah rules atau aturan. Jadi ketika misalnya kita menempatkan model tersebut di berbagai dataset gunting batu kertas, misalnya ada dataset A dan dataset B, kemudian dataset A itu gunting batu kertasnya buatannya si A, kemudian dataset B itu gunting batu kertas buatannya si B. Nah, model ini itu bisa diimplementasikan di berbagai dataset misalnya, atau di berbagai situasi, sehingga atau rules ini, aturan ini bisa diimplementasikan ke depannya. Jadi model tersebut dibuat untuk diimplementasikan berdasarkan dataset atau pola yang dideteksi dari dataset tersebut. Sama halnya dengan ini, misalnya ini kan kita sudah buat modelnya. Di sini kan kita sudah buat model. Nah, ketika misalnya kita ganti array-nya di sini, itu tetap berlaku aturannya. Jadi, misalnya kita nanti di next soal, misalnya kita ganti array-nya di sini, hasilnya akan tetap benar atau mendekati prediksi karena model atau aturannya itu sudah didefinisikan di sini. Kemudian atau kita next ke contoh selanjutnya, bagaimana?
Nah, ini merupakan salah satu contoh. Tadi kan kita sudah buat model. Nah, unit 1. Tadi kan kita sudah buat model di mana kita menggunakan unit 1, input shape 1. Kita sisa mengubah array-nya. Jadi model itu aturan atau rules dari beberapa answer dan data. Tadi sudah didefinisikan. Kemudian kita buat dengan array baru. Nah, kira-kira ada yang bisa memprediksi berapa nilai, di sini kan ada X dan Y. Ketika nilai X itu min 4, maka nilai Y sama dengan 5. Ketika nilai X sama dengan min 3, maka nilai Y sama dengan 6. Kira-kira ada yang bisa memprediksi bagaimana hasil, bagaimana nilai Y ketika X itu 10. Kan kalau min 2 sudah ditulis di sini 7. Kalau 10, ada kira-kira yang bisa memprediksi berapa nilai Y kalau X 10? Google Colab tidak bisa diakses. Kok bisa? Yang tunggu. Oh, sorry. Norfolsan 19. Oke, kita buktikan. Kan di sini kita menggunakan prinsip linear algebra, di mana Y itu AX tambah B. XA tambah B. Jadi, misalnya, Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Kemudian AX tambah B, berarti X-nya itu min 4. Min 4A tambah B. Kemudian kita ambil suku kedua, Y sama dengan 6. Kemudian min 3A tambah B. Dengan menggunakan prinsip eliminasi, kita eliminasi B-nya, sehingga diperoleh A sama dengan minus 1. Bukan, A sama dengan 1. Kemudian 5 sama dengan Y sama dengan AX tambah B, di mana A itu sama dengan 1, berarti Y sama dengan 5 sama dengan 4 tambah B, di mana B merupakan 9. Jadi, untuk rumus atau perbandingan antara nilai Y dan X itu, berarti Y sama dengan X tambah 9. Jadi tadi 19 kan? Oke. Berarti Y sama dengan 10 ditambah 9. Berarti 19. Kita prediksi menggunakan model. Di sini kita gunakan optimizer STD, kemudian min belum saya share deh. Kita coba, saya lupa baca instruksinya. Di sini diberikan 2 array, di mana ada neural network
dengan pencocokan X dan Y di sini. Kemudian prediksi model menggunakan new value. Di sini ada min 2 dan 10. Kemudian we provide model prediction. Don't change the code. Jadi ini merupakan soal kode yang saya ambil ketika latihan TensorFlow. Kemudian di sini ditentukan input shape yang diterima itu 1. Di sini ditulis 1. Kemudian desired loss itu mean squared error, MSE, lebih kecil daripada pangkat minus 4. Jadi kita coba run. Lihat. Nah, ini kita menggunakan EPOS 500. Di sini nilai loss pada awal iterasi itu ada 81.000. Kemudian pada akhir iterasi di sini pangkat minus 7. Tadi ketentuannya pangkat minus 4, jadi pangkat minus 7 kan lebih kecil daripada pangkat minus 4. Jadi di sini ketentuan loss-nya sudah terpenuhi. Kemudian kita lihat prediksinya. Tadi nilai X di soal itu minus 2, kemudian nilai X2-nya itu 10. Nah, tadi di soal min 2 itu min 2,0 itu 7. Nah, di hasil prediksi, karena ini hasil prediksi tidak mungkin tepat pada angka bulat, jadi selalu pada angka yang mendekati atau very close dengan angka yang ekspektasi kita, 6,99 mendekati 7. Kemudian tadi untuk X sama dengan 10, dia mendekati 19, 18,99. Sudah dipahami sampai sini konsep apa yang kita kerjakan. Jadi kita ingin mencari hubungan antara X dan Y. Kemudian kan misalnya kalau kita X di sini ditentukan 100, kan tidak mungkin dihitung satu-satu. Nah, kita gunakan ini model kita untuk memprediksi berapa value dari Y ketika X ini ditentukan misalnya 100 lebih. Nah, itu kita menggunakan model seperti ini. Nah, salah satu penerapannya ini ada di prediction house price atau memprediksi harga rumah berdasarkan bedroom. Gimana? Atau kita buka lagi contoh soal untuk pemahaman yang lebih mendalam. Oke, kita ganti misalnya array-nya. Nah, kita gunakan array baru. Kemudian ini 2. Nah, bagaimana ada yang bisa prediksi nilai Y ketika X-nya 10 dari hubungan yang ada di sini.
di tipe array. Jadi misalnya jika X-nya 1, maka Y-nya 5, ketika X-nya 2, maka Y-nya 7, ketika X-nya 3, Y-nya 9. Nah, berapa Y ketika X-nya 10? Ada yang bisa prediksi? Untuk ketentuan jumlah IPOS itu ditentukan berdasarkan sebenarnya kan kalau train model itu kita main trial and error. Nah, ketika misalnya akurasinya belum mencapai target atau loss-nya itu belum mencapai target di IPOS sekian, maka kita tambah terus sehingga model yang kita gunakan akurasinya itu bisa optimal. Nah, nanti ada beberapa trik agar menentukan IPOS yang tepat, seperti penggunaan callback. Jadi IPOS misalnya kita tetapkan IPOS 1000, tapi di angka 500 model kita sudah bagus. Nah, callback ini berfungsi untuk memberhentikan iterasi atau memberhentikan IPOS ketika dia sudah memenuhi target yang kita inginkan. Nah, di sini ada angka 23 untuk 10. Kita coba run apakah memenuhi. Iya, angka 23. Di sini kita lihat. Ini sebenarnya bisa dihitung AX tambah B. Kemudian kita gunakan metode eliminasi, kemudian substitusi. Ini kalian sudah paham sih. Yang penting cek soal yang lain. Ada yang bisa memprediksi angka 10 dari array ini? Jadi jika X-nya minus 1, maka Y-nya 0,5. X per 2 sama dengan A minus 1 tambah B. Kemudian jika Y-nya X-nya 0, maka Y-nya 1. Mana? 6. Let's try. Oke. Hasilnya
6. Kemudian tadi untuk 2 itu 2. Di sini jika X2 maka Y-nya juga 2. Jadi hasilnya di sini 1,9 bukan? Ya, 1,9 mendekati 2. Sampai di sini sudah paham? Ya. Semoga paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ini soal nomor 1 ya, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk mengikuti ujian TensorFlow, soal nomor 1 itu formatnya seperti ini. Jadi kita sisa mendefinisikan model, nanti disediakan beberapa array, itu array-nya beda-beda setiap orang. Jadi sisa kita masukkan model. Sebenarnya model ini bisa jadi copy paste ke dalam soal nanti, soal ujian. Kemudian nanti diberikan ketentuan loss sampai berapa dia bisa diterima, kemudian di grade atau dinilai apakah model yang digunakan ini sesuai dengan kriteria yang diberikan. Ini untuk soal nomor 1. Jadi setidaknya kalau teman-teman paham, insya Allah teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 1 dari ujian TensorFlow. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Atau kita lanjut di pekan selanjutnya bahas? Kita masuk di CNN untuk pekan selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Nanti yang ingin misalnya dapat contoh soal, itu bisa misalnya saya belum buat di learning source-nya KDSC, atau bisa bertanya lewat WA juga kalau misalnya ingin latihan soal-soal. Kemudian untuk pekan selanjutnya insya Allah kita akan bahas CNN. Yang pertama itu bagaimana menggunakan dataset yang disediakan oleh TensorFlow, klasifikasi pakaian MNIST dataset. Sebenarnya MNIST dataset itu sudah disediakan sini. Tidak ada ya version MNIST. Nanti kita load di TensorFlow version MNIST dataset. Kemudian kita insya Allah akan bahas callback, bagaimana kita membuat tadi pertanyaan bagaimana EPOS itu ditentukan, bagaimana sebenarnya callback itu untuk menghindari iterasi yang berlebihan ketika kita membuat sebuah model.
Jadi ketika iterasinya sudah memenuhi kriteria, maka akan diberhentikan meskipun IPOS atau jumlah iterasi itu belum dicapai. Kemudian yang ini tadi, ini untuk menyimpan model. Model ini nanti tersimpan di directory. Untuk selanjutnya digunakan entah di deploy di Flask atau yang lain. Nah, gimana? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita tutup saja pertemuan hari ini. Oh ya, dokumentasi. Gimana teman-teman? Yuk, yang bisa on-cam silahkan on-cam. Dokumentasi. Yang lain dong. Oke, saya tag ya. 1, 2, 3. Oke, thank you untuk kelas hari ini. Sebenarnya kita hanya menghabiskan 1 jam. Oke, kalian simpan kuota kalian untuk belajar data science di jam 1. Jangan lupa join di kelas data science. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.